dengan baik. Dan yang terakhir rupanya dia mungkin periksa saya punya beranda, baru dia katakan, apakah Bapak ini seorang pendeta dan mengembalakan jemaat? Benar. Saya katakan, saya ini pendeta. Dikatakan, saya dulu Kristen, SD sampai kelas 4 atau kelas 5 dikatakan ya. Saya Kristen. Lalu ya, karena pendeta saya jatuh di dalam perzinahan ya, dan menikah dengan orang seberang, sehingga akhirnya jemaatnya semuanya kocar kacir, tidak mempunyai induk. Dan mulai dari situ dia tidak pernah lagi menginjak gereja. Dan akhirnya juga dia bertemu dengan wanita, dan wanita ini baik, suka berkorban kepada dia, sehingga akhirnya saudaraku dia akhirnya meninggalkan Yesus. Tetapi dia katakan selama pernikahannya itu setiap ada acara-acara momen besar dia suka lari, ya tidak pernah mengikutinya. Tetapi saat dia bertemu dengan saya, dia katakan demikian, Pak Pendeta, saya mau bertemu Yesus, saya mau terima Yesus secara pribadi. Ya, memang dikatakan awalnya dia kecewa, marah kepada pendeta, kepada gereja. Saya katakan, saya sebagai pendeta minta maaf kepada kamu, ya tolong dimaafkan ini. Pak Pendeta, saya sudah melupakan itu, saya sudah memaafkan itu. Dia kata, oh bagus, katakan. Baru saya rela meninggalkan kampung saya rela meninggalkan keluarga saya mau cari Yesus. Perhatikan baik-baik. Ya, saya mau cari Yesus. Baru saya katakan kepada dia, kamu jangan tergesa-gesa, kamu jangan emosional. Minta hikmat Roh Kudus. Setiap kamu pulang kerja, ada waktu pergi ke gereja, ceritakan kepada pendeta, didoakan, sharing firman, pulang. Dan lakukan ini sampai engkau bertumbuh, baru engkau bisa menangkan istri dan anak-anak. Penginjilan saudaraku di FB. Apakah saudara pernah penginjilan di FB? Baru dia katakan, gereja apa Bapak? Saya katakan GPPS Karismatik. Apa itu GPPS? Pusat Surabaya. Karismatik itu apa? Ibadahnya tepuk tangan, dipenuhi Roh Kudus, ada pelepasan, ada dipenuhi oleh Roh. Baru dia katakan, oke Pak, bantu saya dalam doa supaya saya benar-benar berani bertindak ini. Saya mendukung. Satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat berdiri sorga. Satu jiwa jatuh di dalam dosa dan tidak bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga menangis dan menangis. Mari saudara, belajarlah membuat malaikat bertepuk sorak di sorga sana. Dengan cara apa? Melayani Tuhan, menginjil, memberitakan kabar baik. Ya, fokus tentang hal keselamatan, tentang surga, hidup kekal, upah, dan lain sebagainya. Ini penting di dalam diri kita ini. Jadi jangan sibuk tentang hal-hal duniawi ini, tapi lupa tentang hal-hal kerajaan surga. Dunia ini sementara, tidak tinggalkan. Dia katakan waktu dia kena COVID, dia sudah megap-megap, hampir mati. Tidak ada yang bisa menolong dia. Ya, saya katakan Tuhan Yesus mengasihi. Ya, Pak Pendeta, saya adalah anak yang terhilang. Mari kembali. Yesus sayang kepada kamu. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini saudara bersyukur sampai hari ini saudara bertahan mencintai Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, mau merespon firman Tuhan di dalam dirimu. Ya, kerjakanlah terus keselamatan itu, raihlah surga itu di dalam dirimu, ya, dengan ketaatan dan kesetiaan. Jangan engkau dipengaruhi oleh hal-hal apapun yang ada membuat engkau lemah. Tidak bisa orang lain menyelamatkan saudara. Hanya iman dan kepercayaan saudara saja kepada Yesus. Ketaatan dan kesungguh-sungguhan mula yang menyelamatkan engkau bisa masuk kerajaan surga nanti. Karena itu hari ini, ya, mari kita sebagai jemaat yang dikasih dan dicintai Tuhan,
bersyukurlah mau terus dinasehati. Bersyukurlah terus mau diarahkan tentang surga. Kalau berkat itu saudaraku menyusul, siapa saja akan diberkati Tuhan. Orang yang percaya dan tidak percaya Yesus tetap diberkati. Tuhan kasih panas, Tuhan kasih hujan, Tuhan kasih duit, Tuhan kasih emas, Tuhan kasih semua mobil, Tuhan kasih. Tapi ada perbedaan orang yang percaya Yesus dengan tidak percaya Yesus. Ada janji-janji keselamatan dan janji-janji tidak selamat. Jadi saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu mari kita hari ini bersyukur sekali kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan percayakan kepada kita, kita menjadi jemaat yang sungguh-sungguh dan taat. Dan saya melihat dan saya menceritakan dengan air mata. Tadi dikatakan, ya, saudara adalah jemaat yang sungguh-sungguh. Bukan karena menangis, karena saudara tidak mau ibadah, tidak mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya, sehingga pendeta itu harus menangis dan menangis, ya. Tapi saya mau menangis karena saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Rasul Paulus katakan, aku menangis karena engkau sungguh-sungguh sama Tuhan. Engkau menjadi teladan, engkau taat dan setia. Rasul Paulus menangis, ya saudara. Satu kebanggaan, satu sukacita di dalam dirinya sebagai hamba Tuhan, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan. Mari kita melihat ayat yang terakhir, Galatia 4. Ya, Galatia 4 ayat yang ke-18. Yang dapat katakan amin. Ya, coba 2, 3, ya. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. 19. Hai anak-anakku, karena kamu akan menjadi saksi bersama-sama sampai Tuhan Yesus menjadi nyata dalam kamu. Amin. Ya, satu hal bagaimana Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara. Tariklah keluargamu kepada Yesus, ajaklah mereka kepada Yesus, itu baik, kata firman Tuhan. Ya, baik, ajak mereka, itu sangat baik. Jangan biarkan mereka binasa, jangan mereka dibiarkan, ya, Allah mereka itu Perut, Tuhan mereka itu dunia ini. Jangan biarkan. Bagaimana firman Tuhan katakan, memang baik kalau orang dengan giat berusaha. Di sini ada kata-kata giat. Makanya jadi anak Tuhan itu harus giat beribadah, giat doa, giat baca firman, giat lakukan firman. Maka baik. Semuanya baik. Sehingga bagaimana, ya, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku di antara kamu. Jadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengirim Tuhan ini menderita. Katakan menderita. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau mau bahagia bayar harga. Tapi kalau tidak mau bayar harga, menderita. Harga apa yang harus saudara bayar? Air mata, ketekunan, sungguh-sungguh, ya, supaya Tuhan berikan kita umur panjang. Katakan umur panjang. Ya, ya, puji nama Tuhan, sampai hari ini jemaat tetap dibela Tuhan, semuanya sehat-sehat, diberikan umur panjang, diberikan damai sejahtera luar biasa. Ya, kami sebagai hamba Tuhan senang, ya, sekalipun ada banyak-banyak penderitaan karena mungkin ekonomi lah, mungkin juga karena persoalan-persoalan apapun itu bentuknya, ya.
tapi saudara tetap giat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, ini yang Tuhan mau, ya. Tetapi yang inti hari ini firman Tuhan adalah mari kita sama-sama untuk lebih baik lagi, yaitu lebih giat lagi menarik orang-orang di dalam Kristus. Ya, ceritakanlah Yesus, ceritakanlah Juru Selamat, ceritakanlah siapa itu Yesus di dalam diri saudara dan saya, maka mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara dikasih oleh Tuhan, mari persiapkan selalu di dalam diri ini dengan banyak berdoa, berjaga-jaga, jangan banyak lagi membuang-buang waktu dan masa dengan sia-sia, ya, karena semakin banyak kita nanti berhubungan dengan Tuhan, semakin banyak Tuhan nyatakan atau Tuhan berikan kepada kita, yaitu pewahyuan ataupun sesuatu apa yang akan terjadi. Saudaraku, saya sudah pernah katakan sama berdoa, ya, waktu di hari Sabtu saya bermimpi bahwa daerah komplek kami ini akan ada orang dipanggil Tuhan, ya. Tetapi waktu itu saya hanya mengatakan kepada dia, hai ibu, kamu akan dipanggil oleh Tuhan, ya. Baru dia katakan, aduh, saya belum permisi sama keluarga saya belum melihat rumah saya belum melihat seberapa banyak utang-utang saya di warung. Ternyata aku ngeri ya, kalau mau dipanggil Tuhan itu banyak yang dia pikirkan, ya. Pertama keluarganya, rumahnya, utang-utangnya di warung. Saudara jangan suka hutang loh, ya. Saudaraku, nggak tahu mimpinya kok sampai begitu. Baru dia katakan, waduh, banyak juga ternyata utangku di warung. Baru akhirnya, sudah siap ibu, sudah. Rupanya tidak lama saudaraku, gang kita di bawah ini meninggal dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu, ya, tentang hal mimpi itu. Bahwa saya katakan dipanggil Tuhan. Saya sering mimpi ataupun doa, Tuhan katakan ini nanti jemaat yang ini akan dipanggil Tuhan. Aduh, kenapa sih Tuhan demikian? Tapi saya tidak berani memperkatakan. Berjalannya waktu, benar Tuhan bilang dia ini rupanya mau dipanggil, ya. Jadi saudara, sungguh-sungguhlah sama Tuhan, taatlah sama firman, ya. Tadi sudah diajak kepada kita itu giatlah kepada Tuhan itu, jangan main-main sama Tuhan, ya. Karena Tuhan yang punya nyawa, ya, Tuhan yang punya bumi ini. Saudara nggak punya apa-apa, ya. Gak ada yang saudara banggakan, ya, gak ada, ya. Coba lihat yang mati itu cuma pakai jas, sepatu, dasi kuku kalau punya, ya, kalau gak punya kayak siangan, baru peti yang harga 6 juta atau harga 3 juta itu saja dibawa pulang. Sudah itu di sana juga saudaraku, ngapain dia? Dimakan cacingnya. Amin, amin. Sudah terbuka pikirannya? Dimakan cacingnya di sistem yang sana. Terus apa? Saudara punya apa coba? Gak ada kan? Jadi belajar rendah hati, belajar taat, sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya itu saja. Kalau Tuhan percayakan saudara perusahaan, ya, kayak Bim Suryon terkaya di Indonesia, saudara bersyukur. Uang itu pakai penginjilan, bangun gereja, kasih orang-orang miskin, ya, saudaraku. Nanti waktu saudara mati nanti rumahmu besar sama kamu besar. Amin. Ya. Jadi mari untuk motivasi kita, ya, di bulan Maret ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan lagi bolong-bolong beribadah, jangan main-main lagi. Ya, hari Sabat, ya, tadi kan firman Tuhan sudah katakan nasihat untuk jemaat, bukan untuk pendeta, ya, untuk jemaat, ya. Untuk jemaat, ya, yang sudah setia, yang belum setia semoga nonton live supaya dia setia minggu depannya lagi, ya. Puji nama Tuhan, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kita, ya, bukan karena ngeri sekali firmannya ini, enggak. Semuanya itu untuk kebaikan. Katakan untuk kebaikan. Katakan untuk keselamatan. Katakan untuk masuk surga. Ya, untuk masuk surga itu harus bayar harga yang mahal harus kita bayar kepada Tuhan. Ya, baru saudara dan saya menikmati janji-janji Tuhan. Mari
Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan tak terukur kasih-Nya Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan. Kita diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki. Kita bisa makan minum seenaknya. Kita bersyukur sama Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam diri kita, karena ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Gantikan
setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang dengar-dengar. Kami mau menjadi jemaat yang dibentuk oleh firman. Kami adalah bejana-bejana emas-Mu Tuhan. Setiap kami yang hadir sudah dipulihkan. Setiap kami yang hadir sudah diubahkan oleh firman, supaya kami menjadi teladan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan, akhir zaman ini Engkau membutuhkan setiap jemaat-jemaat yang kuat, jemaat-jemaat yang taat dan setia kepada-Mu Bapa, jemaat yang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami bersyukur Engkau mengajarkan supaya kami menjadi jemaat yang tidak main-main lagi, tidak meremehkan firman Tuhan, tidak meremehkan hari Sabat, menghormati lebih daripada presiden. Ampuni ketidaktaatan kami, ampuni keangkuhan kami, ampuni keakuan kami selama ini Bapa. Kami terlalu banyak membawa persoalan di dalam hidup ini, sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Kami terlalu banyak mengikuti perkara-perkara dunia ini, sehingga kehidupan kekristenan kami tidak menjadi berkat dan saluran berkat. Ampuni kami Roh Kudus, melalui kebenaran firman ada sesuatu perubahan terjadi. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Saat kami mau berubah, iblis tidak tinggal diam. Kabar kami tutup bungkus dengan darah dan kuasa. Lepaskan kami setiap yang terikat hal-hal duniawi. Lepaskan kami setiap terikat roh-roh nenek moyang. Lepaskan kami setiap tidak taat kepada firman-Mu. Hinai holy night spirit Jesus. Hanya Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Hanya Yesus yang berkuasa atas gereja ini. Hanya Yesus yang berkuasa atas hidup kita. Yesus yang memberi napas, Yesus yang memberi hidup, dan Yesus yang memberi masa depan. Berkati kami yang sudah hadir hari ini. Berkati ketaatan dan kesetiaan kami Bapa. Pakai kami terus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami tahu Bapa yang baik. Bersama dengan Engkau kami cakap melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Engkau banyak hal-hal yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami Bapa. Lindungi kami, tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan tutup bungkus pelayanan kami, tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Setiap serangan balik dari setiap kuasa kegelapan kami tolak, kami buang dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami pulang dari tempat ini memiliki perubahan yang baru daripada nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini, esok sampai selama-lamanya. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Roh Kudus Engkau lebih dalam dan lebih jauh lagi mengajari kami, menuntut kami untuk kepada kepertobatan, untuk kepada kesempurnaan, untuk kami gol masuk dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Itulah kuasa Yesus yang terjadi di dalam diri kami. Oh night spirit Jesus, night holy night Jesus. Tuhan Yesus sayang Engkau. Hargai umur yang Tuhan berikan. Hargai umur yang Tuhan berikan di dalam hidupmu. Hargai karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa buat pernyataan-pernyataan-Mu hari ini yang Kau sudah sampaikan kepada kami. Hamba-Mu tidak ada hutang lagi Bapa.
semuanya sudah disampaikan. Biarlah kami tetap mau kerjakan dan mau kami lakukan sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kami silakan kepada kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan, saya minta waktu untuk saudara mempersiapkan persembahan saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, yaitu Yesus Kristus. Bapa yang baik, mari kami ucap syukur Tuhan pada siang hari ini Bapa, di mana Engkau masih tak memberikan kami Bapa nafas kehidupan yang kesehatan. Semua itu berkat kasih kemurahan Yesus. Bapa yang baik, kami ucap syukur juga Tuhan untuk firman yang kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman yang kami dengarkan menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami hendak memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati Tuhan, tangan-tangan yang memberi, besar kecilnya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jangan lelah. Nama Tuhan Yesus memberkati bersama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang sudah setia beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua tim yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Biar Tuhan menambah-nambahkan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap kita. Puji nama Tuhan, pengumuman kita akan ketemu lagi di hari Kamis worship night jam 7. Kemudian ibadah pemuda remaja jam 7, setengah 7 sudah datang latihan. Dan jangan lupa kaum ibu, hari Jumat jam 6 sore sudah mulai. Diharapkan semuanya boleh hadir. Itu saja pengumuman. Terus memberkati. Kita akan ketemu lagi di minggu depan di bulan Maret. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kita akan berterima kasih kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Yesus. Yesus kemuliaan. Haleluya. Yesus kemuliaan.
hati-Mu Bapa. Dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar oleh kasih karunia Tuhan, Engkau Roh Kudus yang menjamah kami, mengingatkan setiap firman Tuhan, bahkan teguran, ajaran, nasihat yang sudah kami dengar pada siang hari ini untuk kami lakukan dan kami bagikan kepada orang lain sehingga tidak ada yang binasa, dan hal inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kesempatan hidup kami adalah untuk mempergunakan waktu dengan baik selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, kasih karunia Tuhan menyertai mereka dan memampukan mereka untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Demikian juga berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan menyertai seluruh teman-teman kami yang menonton live streaming yang ada. Tuhan juga memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kiranya hadirat Tuhan senantiasa menyertai mereka dan kasih Tuhan menjamah mereka dan keluarga mereka sehingga mereka dipulihkan. Saat ini kami berdoa Tuhan, setiap yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, yang menderita sakit, yang sedang ada di ruang ICU, yang ada di rumah sakit, bahkan yang sedang di karantina, maupun yang sedang sendiri Tuhan karena COVID Bapa, atau karena penyakit apapun yang menimpa mereka. Ketika mereka mendapati tidak ada pengharapan, biarlah mereka mau datang berseru kepada Tuhan Yesus. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua yang sakit sudah disembuhkan. Karena Engkau datang ke dunia ini untuk mati, menanggung dosa kami. Yesus, Engkau datang untuk menanggung seluruh penyakit kami, kutuk yang seharusnya kami terima, penderitaan, siksaan kala jengking yang harusnya kami terima dan membuat kami bangkrut. Engkau sudah menanggung di tubuh-Mu sendiri Bapa. Hukuman kekal yang seharusnya kami tanggung sudah Engkau tanggung melalui penderitaan oleh tubuh-Mu yang Engkau korbankan demi kasih-Mu kepada kami Bapa. Terima kasih, kami percaya Engkau Tuhan yang mengajar kami, Engkau Yesus yang memberitakan Injil kepada kami melalui hamba-hamba-Mu. Engkau Roh Kudus, Engkau Tuhan Yesus yang membebaskan kami yang terikat dalam nama Yesus. Engkau yang mengeluarkan kami dari penjara-penjara kegelapan, penjara-penjara hidup lama, penjara-penjara tabiat daging yang membuat kami tidak melakukan firman. Engkaulah Tuhan Yesus yang membebaskan kami, umat-Mu, dengan kuasa-Mu yang tidak ada batasnya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Apapun yang kami kerjakan di dalam kebenaran dan kekudusan, Engkau membuatnya berhasil. Kami berdoa untuk keluarga kami Bapa, satu orang yang percaya sungguh-sungguh mau membayar harga. Kami percaya seisi rumahnya akan diselamatkan jika Injil diberitakan, jika teguran disampaikan, jika nasihat disampaikan, maka Engkau sendiri akan menjamah mereka. Kami percaya, kami tidak melihat kekurangan orang lain, apakah mereka melakukan atau tidak. Yang kami lihat adalah Tuhan Yesus yang penuh kasih sudah memberikan kesempatan kepada setiap kami, setiap orang untuk percaya dan menerima Yesus. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kami beribadah, melayani Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang ada. Kami memberkati pemerintah kami agar mereka mendengarkan kabar baik Injil keselamatan, bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Bahkan semua masyarakat yang ada, teman-teman kami yang belum percaya Yesus, bahwa satu-satunya jalan untuk ke surga, terhindar dari siksa api neraka, adalah melalui Yesus Kristus Tuhan yang sudah membuat jalan bagi setiap kami dan sudah menebus kami dengan darahnya. Ke setiap kami yang mendengar Injil boleh percaya dan menerima Yesus sehingga jiwa kami diselamatkan. Karena kami tahu setiap orang dapat ke surga, setiap orang dapat diselamatkan melalui Engkau Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu.
Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan selalu melindungi dan selalu menyertai engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, God bless you.